Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Luar biasa saudara-saudara ya, kita telah mengakhiri bulan September dan hari ini kita memasuki awal bulan Oktober. Hari-hari begitu cepat berlalu. Tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai ke penghujung tahun. Mari kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang sudah kita capai dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jika kita sudah mencapai sesuatu yang kita harapkan, bersyukurlah dan tetaplah pertahankan. Tetapi jika masih ada yang harus kita perjuangkan, jangan pernah putus asa. Tetap semangat, raih masa depan, raih cita-cita di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu menyertai kami. 1 bulan lagi telah kami lewati. Dan hari ini kami memasuki bulan yang baru. Kami percaya berkat-Mu selalu baru. Dan hari-hari hidup kami di sepanjang bulan ini kami yakini Engkau akan selalu menyertai. Hari ini kami mau memulai hari kami dengan firman Tuhan. Dan kami siap mendengar firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 1 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Yakobus 3 ayat 18. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai di bagasan damedo disaburhon parbue hati goran di aka na mangulahon damai. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, ayat itu mau mengatakan bahwasanya marilah kita berusaha dan terus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kita. Apa yang lebih berharga? Tentu bukanlah kekayaan, bukanlah kehormatan, bukanlah kejayaan dan lain sebagainya. Karena apa yang kita dapatkan, penghargaan, kekayaan, dan lain-lain itu semua, itu pasti akan kita tinggalkan. Saatnya akan tiba, kita tidak akan memilikinya lagi. Dan saatnya akan tiba, kita tidak berada di bumi ini untuk bisa menikmati. Saudaraku, ketika kita dikatakan mencari dahulu kerajaan Allah, tentu kita belajar terus di dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah sumber pengetahuan. Firman Tuhanlah sumber hikmat bagi kita. Firman Tuhan adalah hikmat yang datang dari sorga, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mengapa? Ya, karena dalam hikmat Tuhan kita akan mampu melakukan segala sesuatu yang baik, melewati berbagai kesulitan. Dan juga di dalam hikmat Tuhan juga kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Dan kita bisa memaafkan orang lain serta menyingkirkan rasa dengki, dendam, dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini mengajar kita dan terus mengajak kita untuk tetap mencari dan mendapatkan hikmat yang dari sorga. Hikmat itu akan kita terima sebagai anugerah Allah. Tentu hikmat itu akan terus mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah.
bukan melakukan hal-hal seturut dengan dunia. Segala perbuatan seturut dunia ini tentulah mengecewakan Tuhan. Segala hawa nafsu, keinginan-keinginan daging, keegoisan, kacau balau, perbuatan jahat dan lain sebagainya. Itu semua perbuatan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Tetapi hari ini pesan firman Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan di dalam kebenaran itulah ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita karena taburan-taburan kebaikan di dalam kehidupan, maka kita telah mengadakan damai kepada banyak orang. Dapat kita pahami, saudara? Jika kita melakukan kebaikan dan terus menaburkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, maka hati kita akan dipenuhi damai sejahtera. Dan ketika hidup kita dipenuhi damai sejahtera, tentu Bapa bersuka cita menyambut kita. Bukankah itu yang diajarkan, yang diperintahkan kepada kita? Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah tempatnya bukan di bumi ini, tetapi di surga. Bukankah surga itu adalah tujuan hidup kita? Oleh sebab itu saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Teruslah berjuang dan teruslah berusaha dalam hidupmu untuk menaburkan buah-buah kebenaran di dalam damai sejahtera Allah. Karena jika damai sejahtera Allah memerintah atas hidup kita, maka kita akan berbahagia dan bahagia kita boleh menjadi sukacita bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengajaran-Mu di dalam kehidupan kami melalui firman setiap kami dengar. Mampukanlah kami untuk mengerti dan ajarilah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Janganlah kiranya kami hanya memperkatakannya, tetapi mampukanlah kami untuk melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu untuk menaburkan kebenaran, menaburkan kasih di tengah-tengah kehidupan, itu bukanlah suatu hal yang mudah bagi kami. Sering sekali lingkungan, keadaan membuat kami mudah goyah untuk tidak melakukannya. Tetapi hari-hari kami diingatkan oleh pesan firman Tuhan. Karena ketika kami menaburkan kebaikan, ketika kami melakukan kasih dan damai di tengah-tengah kehidupan, maka Tuhan berkenan atas kami. Dan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan tidak menjadi sia-sia. Kami terus mengerjakannya dan kami akan mendapatkan keselamatan itu ketika hari Tuhan tiba dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mampukanlah kami senantiasa untuk melakukan hal yang baik kepadamu. Hal yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Hari ini kami berdoa bagi saudara kami yang lemah, yang sedang berjuang dalam hidup. Engkaulah yang berikan kekuatan. Engkaulah yang memberikan semangat pengharapan. Demikian juga mereka yang sedang sakit. Ya Bapa, kami memohon belas kasih-Mu. Berikanlah kepulihan dan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah hatinya tetap percaya dan terus berpengharapan kepadamu. Sehingga segala beban yang terjadi atas hidupnya, segala penderitaan, boleh diserukan, diangkat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan Engkaulah yang memberikan kelegaan, yang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sepanjang bulan ini di bulan Oktober, kami mau Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.